Memang dispesialkan anak perempuan ini sama agama ini. Kalau kita memiliki anak perempuan 3 di dalam satu rumah, bapak ibunya memiliki anak perempuan 3, kalau bisa mendidiknya dengan baik, menjaganya dengan baik, sampai menikah pun baik, sampai nanti rumah tangganya baik, itu kan jaminannya surga kita, Pak. Itu memang perbedaannya. Kenapa nggak laki-laki? Ya itulah kelebihannya perempuan. Sampai segitunya kan. Jadi menjaganya juga lain, mendidiknya juga lain. Luar biasa sekali perempuan ini. Karena memang kalau kita lihat ya, negara kita, bangsa kita, agama kita emang sesungguhnya tergantung juga dari perempuan. Ya karena bapaknya kan keluar, Pak, nyari duit kan. Yang di rumah ibunya. Kan begitu. Kalau Kiai Manarul kan mengatakan begitu. Ditinggal bapak mah kuat ya Pak ya, ngurus anak 15 juga tuh. Tapi kalau ditinggal ibu, wah udah berantakan. Itulah kelebihan ibu. Dan agama juga memberikan spesial, dari bahkan kencingnya dikhususkan, harus dibersihkan. Kenapa mungkin harus dibersihkan? Mungkin sampai ke hal ya bahasa ininya mungkin harus dicebokin kan. Berarti seperti itu. Agama itu menspesialkan perempuan. Sampai mendidiknya pun lain. Sampai menikahnya pun kan begitu. Wajib kan? Wali. Kalau laki-laki kan enggak ya. Yang wajib itu dari pihak perempuan. Itu sampai luar biasanya. Saking menjaganya bahwa ada satu berhasil tidaknya suatu kehidupan itu bergantung dari ibunya, mendidik awalnya. Jadi kalau mendidik dari kecil, mungkin ibunya rajin ngajarin Quran. Jadi nanti kedepannya kan ringan gitu. Misalkan dari kecil, dari bayi nggak pernah diajarkan Quran atau nggak didorong untuk belajar Quran lah, ibunya diem aja. Jadi begitu sudah SD baru masuk pengen belajar Quran kan berat. Nah makanya segala sesuatu itu tergantung dari ibunya. Nah ini makanya menjaganya seperti apa. Makanya emang istri itu ya sangat penting lah. Nah, makanya segitu pentingnya ya emang harus kita jaga Pak gitu ya. Luar biasa yang sudah kena kita sampaikan lah. Sesungguhnya kita beruntung punya istri kan begitu. Ya Pak ya? Beruntung gak Pak satu istri itu? Kalau dua istri berat lah ya. Ya kalau mampu gak apa-apa. Ya bayangin aja Pak kalau kita mungkin gak punya istri yang soleh, istri yang seperti itu. Bayangin aja kita itu harus ngeluarin duit berapa kan begitu. Iya Pak ya? Coba kalau nyari orang yang suruh nyuci sama ngepel, berapa tuh sekarang? Paling murah berapa tuh sebulan? 1 juta, mahalan ya, 500 lah gitu. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak kan, cuman pagi sama sore gitu. Itu baru nyapu sama nyuci, belum nyetrika kan gitu. Tuh bayar nyetrika berapa tuh? Bayar koki Pak, masak Pak. Coba, kita pulang-pulang udah sayur asem, udah sambal, masya Allah, udah plus bikinin kopi susu kan. Kalau bayar berapa itu? Yang paling berat kalau suruh tidur, mahal Pak itu, jangan salah itu. Orang ada yang sampai ngasih kunci mobil, kunci motor hanya untuk 1 kali tidur, betul nggak Pak? Kita berkali-kali tidur sama istri berapa bayarnya itu? Udah habis itu dipijitin lagi, masya Allah. Nah itu makanya beruntung kita punya istri. Coba tiga-tiganya, yang bersihin rumah, ya jadi pembantu, ya jadi koki, ya jadi nemenin kita tidur. Yang paling berat juga, yang paling terberat lagi adalah mendidik. Berapa bayarnya kalau kita mendidik anak, ngajarin A, I, U, ngajarin ngomong. Nah itu kan sambil ngawasin supaya nggak jatuh ke selokan dan segala macam. Apalagi kalau anaknya sampai lebih dari 3. Masya Allah. Nah inilah kalau kita kesana kan mikir ya Pak. Aduh Masya Allah. Orang-orang kita kan udah paling hebat sendiri, pulang kerja udah kayak apa kan. Paling capek sendiri. Coba kalau kita suruh nyuci, suruh ngepel, apa kita nggak pecah kepalanya itu. Suruh gendong 1 jam aja udah gelisah kita itu. Emosi. Saya ngalamin lah Mas. Kalau lagi sakit istri kan gendong, Masya Allah beratnya kali. 1 jam itu padahal.
Apalagi seharian dari pagi sampai pagi lagi gitu. Nah ini makanya agama sangat menspesialkan segala sesuatunya kepada perempuan karena begitu luar biasanya itu. Belum lagi kalau istri yang solehah bangun malam, Masya Allah mendoakan kita, ya Allah. Itulah makanya perempuan itu adalah yang perlu kita jaga. Walaupun kata Rasulullah, pengalaman beliau mengatakan bahwa di neraka kebanyakan perempuan juga, karena saking bergelutnya dengan dunia ini, Pak. Kalau kita cuma satu dunia, kalau perempuan banyak dunia yang digeluti. Jadi mungkin banyak godaan-godaannya. Hanya mengucapkan kata tidak kepada suami, neraka. Hanya keluar tanpa izin suami, neraka. Jadi banyak sekali batasan-batasannya itu yang akhirnya banyak sekali perempuan-perempuan itu yang masuk neraka. Kan zaman sekarang kan semuanya sudah melanggar itu. Banyakan, maksudnya kebanyakan perempuan yang keluar tanpa izin, yang ngomong sembarangan, yang tidak menutup aurat, yang macam-macam. Jadi perempuan itu sangat sensitif sekali untuk cepatnya itu, Mas, karena batasan-batasannya begitu sangat ketat. Makanya aliran-aliran tetangga kita itu sampai membatasi sampai luar biasa, sampai yang kelihatan hanya matanya itu, Pak. Saking apanya, saking takutnya nanti masuk neraka kan. Padahal ya banyak hal juga yang perlu kita kaji yang lain. Ya tentunya juga masalah untuk mengganti daripada dosa-dosa kita lah. Nah itu makanya kita harus bersyukur apabila kita memiliki istri yang soleh, ya, soleh gitu, soleha. Kalau mampu silakan, tapi kalau nggak mampu ya cukup satu saja. Karena Nabi juga sesungguhnya tidak memadu madu ya. Tapi setelah istri beliau yang pertama meninggal, barulah beliau mencari penggantinya. Dan yang perlu diingat, semuanya istri Nabi itu yang nyuruh Allah. Termasuk Siti Khadijah juga melalui wahyu, hadis qudsi. Jadi beliau, malaikat datang, nikahi ini dari Allah. Kalau kita dari mana? Dari nafsu yang paling dalam kan gitu. Kalau Nabi dari Allah langsung turun malaikat nikahi, padahal kanjeng Nabi nggak tahu siapa dia, ditunjukkan oleh Allah. Nah, itu karena emang untuk jihad, untuk fisabilillah, juga untuk syiar dan untuk menolong dan segala macam. Kalau kita ya nggak tahu lah niat hatinya seperti apa. Makanya kalau hal seperti itu mau ya harus harus semuanya dilihat, jangan sampai nanti menjadi mudarat di dalam kehidupan kita. Ya itu ya. Nah ini begitu istimewanya sobiyatu, perempuan ini, sobiyatu ini memang luar biasa. Allah sangat mengistimewakan perempuan. Banyak yang masuk neraka, tapi mudah sekali masuk surga bagi perempuan. Hanya taat kepada suami dan ibadah kepada Allah, selesai. Itu harus ini dan itu. Kalau laki-laki banyak. Nah, inilah makanya banyak yang masuk neraka karena perbuatannya, tapi masuk surganya pun mudah sekali. Hanya taat kepada suami, nurut perintah suami, dan menjaga ibadahnya, selesai. Ibadahnya di rumah pun cukup. Itulah luar biasanya perempuan. Gampang sekali masuk neraka, tapi juga mudah sekali masuk ke dalam surga, karena dia akan ditarik oleh suaminya. Nah, tapi suami juga bisa terganjal dengan istrinya. Itu makanya hati-hati.